Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samujahid Agama dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Di sini saya ingin membuat video dari mata kuliah Ekonomi Mikro yang berjudul Perilaku Konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Secara ringkas, konsumen merupakan orang atau kelompok untuk menggunakan barang atau jasa untuk keperluan diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau makhluk lainnya, bukan untuk diperjualbelikan. Artinya, konsumen adalah orang yang mengambil nilai manfaat dari barang atau jasa yang digunakan. Sebelum mengonsumsi barang atau jasa, konsumen melewati beberapa tahapan. Di antara tahapan tersebut, kita perlu untuk mengenal definisi perilaku konsumen. Sebagaimana definisi istilah-istilah lain, perilaku konsumen mendapatkan banyak perhatian dari ahli-ahli di bidangnya. Untuk memahami secara objektif, berikut ini pendapat beberapa ahli mengenai definisi perilaku konsumen. Yang pertama, dari Leon Stefan dan Leslie Kenuk. Menurut dua orang ini, perilaku konsumen mereka berdua merupakan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan sampai mereka mau membelanjakan sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan apa yang ingin mereka konsumsi. Sumber daya tersebut meliputi waktu, uang, serta tenaga. Yang kedua, dari Philip Korter dan Kevin Keller. Menurut mereka berdua, perilaku konsumen merupakan bagaimana seorang baik secara individu maupun kelompok dalam mempertimbangkan, memilih, membeli, memanfaatkan, hingga melakukan sebuah produk dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, dari John C. Mowen dan Michel Minor. Menurut mereka berdua, perilaku konsumen menjelaskan tentang seorang konsumen berproses dalam menentukan keputusan terhadap suatu produk, mulai dari menerima, membeli, memanfaatkan, dan menentukan barang-barang atau jasa yang digunakan. Dengan demikian, teori perilaku konsumen merupakan sebuah teori berupa studi yang mempelajari bagaimana seseorang konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen menjadi dasar bagi konsumen untuk membuat keputusan pembeli sebuah produk. Panjangnya, proses yang dilalui oleh konsumen dalam berperilaku bergantung pada jenis barang atau jasa yang akan dia pilih. Produk yang memiliki bernilai jual rendah tentunya melalui proses pengambilan keputusan yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan produk yang bernilai jual tinggi. B. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jika boleh diasumsikan, setiap konsumen selalu menginginkan kepuasan atau utility dalam setiap kegiatan konsumen yang dilakukan. Utility artinya produk tersebut memiliki fungsi, membantu, berguna, dan menguntungkan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, utility dapat dimaknai sebagai kegunaan produk saat dikonsumsi. Dengan kata lain, kepuasan dapat dikatakan puas jika konsumen merasa tertolong dengan produk yang Anda berikan. Oleh karena itu,
konsumen memiliki perilaku tertentu sehingga mereka dapat mengambil manfaat secara maksimal dari transaksi jual beli yang dilakukan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi konsumen, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama itu dari faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan dikatakan memiliki pengaruh yang paling luas dibandingkan faktor-faktor lain. Sebagaimana yang kita terima pada pendidikan karakter di sekolah. Karakter di sekolah. Kedisiplinan dapat membentuk kebiasaan. Kebiasaan dapat membentuk sifat. Dan sifat juga dapat membentuk karakter. Dan karakter yang dibudayakan dapat membentuk nasib seseorang. Dari sini kita bisa pahami bahwa peran budaya sangat mempengaruhi perilaku, keinginan, naluri, secara berpikir, persepsi, nilai, dan preferensi seseorang. Contohnya budaya timur yang mengajarkan untuk berpakaian tertutup menjadikan konsumen banyak yang suka membeli pakaian tertutup. Masyarakat Jawa yang terbiasa makan dengan menggunakan tangan tanpa sendok membuat makanan sambal ala penyetan laris. Yang kedua, itu dari faktor sosial. Kelompok sosial terdiri dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, tempat pergaulan, dan masyarakat. Faktor ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku konsumen karena seseorang dibesarkan di dalam lingkungan yang bagaimana. Hal tersebut berpengaruh terhadap caranya mengonsumsi sebuah produk. Misal saja, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang teliti dalam hal keuangan dan cenderung mendahulukan prioritas sehingga dapat menekan pengeluaran yang dirasa kurang perlu. Sementara itu, seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang suka kuliner cenderung menikmati berbagai macam kuliner untuk menuntaskan rasa penasarannya. Yang ketiga itu ada faktor pribadi. Nah, dari faktor pribadi itu, perilaku konsumen dapat ditentukan dari pribadi orang tersebut. Misalkan, faktor usia. Lalu faktor psikologi, kesehatan, kepribadian, gaya hidup, kondisi ekonomi, jabatan, dan konsep diri dari konsumen tersebut. Tahapan psikologi seseorang dapat mengonsumsi produk bisa saja dipengaruhi oleh kematangan berpikir dan kedewasaan seseorang. Jabatan menandakan tingkat kesejahteraan dan gaya hidup seseorang. Kesehatan mempengaruhi apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan atau diminum. Yang keempat itu ada dari faktor psikologi. Faktor ini dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, dianggap ada, dan diterima lingkungan. Beberapa hal psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah seperti motivasi, kepercayaan diri, self-esteem, proses belajar, dan lain-lain sebagainya. C. Modul perilaku konsumen. Untuk menjelaskan teori perilaku konsumen, diperlukan model perilaku konsumen sehingga teori tersebut dapat dipahami secara menyeluruh. Biasanya, model-model perilaku konsumen digunakan untuk menyederhanakan gambaran aktivitas-aktivitas konsumen. Setidaknya, model perilaku konsumen harus memiliki fungsi sebagai berikut. Di antaranya itu ada deskripsi. Itu menggambarkan langkah-langkah yang dilalui oleh konsumen untuk melakukan atau memutuskan pembelian. 2. Prediksi. Mampu memperkirakan aktivitas konsumen di masa depan yang berhubungan dengan aktivitas jual beli. Yang ketiga, explanation. Itu menjelaskan sebab-sebab konsumen membeli produk. Yang keempat itu ada pengendalian, mengarahkan aktivitas yang dilakukan konsumen di masa depan agar melakukan pembelian.
Berikut ini merupakan penjelasan dari beberapa model perilaku konsumen. Yaitu ada yang pertama Pavlovian model. Apa itu Pavlovian model? Nah, yang digagas oleh Ivan Pavlov ini terdiri dari 3 indikator. Yang pertama itu drive, drivers, dan reinforcement. Drive merupakan sebuah stimulatan yang diharapkan dapat memancing sebuah akibat. Drivers merupakan kebutuhan psikologi secara rasa sakit, nikmat, bahagia, dan sedih. Sementara reinforcement merupakan sebuah dorongan yang timbul akibat adanya kebutuhan psikologi yang sebelumnya telah dibangkitkan oleh stimulatan. Selanjutnya yang kedua itu ada model input. Terus ada juga proses dan output model. Model ini juga terdiri dari 3 indikator, yaitu input, proses, dan output. Yang dimaksud dengan input adalah strategi marketing yang dijalankan oleh perusahaan. Strategi ini meliputi 4 poin. Apa aja 4 poin ini? Nah, yang pertama itu ada produk, harga, tempat, dan promosi. Sementara proses berhubungan dengan bagaimana seseorang konsumen melakukan proses transaksi. Dan yang terakhir output adalah proses yang diberikan oleh konsumen terhadap produk. Nah, yang ketiga ada yang namanya model sosiologi. Apa itu model sosiologi? Nah, dibandingkan 2 model sebelumnya, model sosiologi ini mencoba untuk terhubungkan atau menghubungkan antara perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan terbagi menjadi primer dan sekunder. Orang-orang seperti teman, keluarga merupakan orang-orang yang berada dalam primer. Sementara orang-orang dekat yang memiliki kesamaan dan kepribadian merupakan sekunder sociality. Model ini lebih menekankan pada gaya hidup yang dijalankan oleh konsumen. Tujuan akhir dari dirumuskan oleh teori perilaku konsumen adalah agar dapat diaplikasikan dalam bisnis. Aplikasi teori ini akan diwujudkan dalam strategi marketing sehingga produk yang diluncurkan dapat diterima oleh pasar. Semua perilaku konsumen tersebut dipelajari agar produsen atau pihak marketing produk dapat mengajak konsumen membeli barang atau jasa dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Konsumen memiliki karakter yang beragam, dan hal itu menjadikan mereka memiliki nilai dan karakter yang berbeda-beda. Pemahaman karakter konsumen secara dapat dilakukan dengan konsep yang rapi. Beberapa hal yang dapat diaplikasikan dari teori perilaku konsumen dalam kegiatan bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu merancang strategi pemasaran yang baik. Gimana caranya merancang strategi pemasaran yang baik? Nah, strategi pemasaran yang baik menyesuaikan dengan perilaku konsumen yang akan dijadikan market. Dengan demikian, pemasaran yang dilakukan mampu mendapatkan hasil yang maksimal. Teori perilaku konsumen memungkinkan perusahaan untuk mendefinisikan konsumen yang dapat untuk produk mereka yang mereka mau. Dimulai dari pengelompokan demografi, lalu kondisi-kondisi sosial ekonomi, terus tempat mereka berkumpul, hobi mereka, lingkaran pertemanan, kapan waktu yang dapat untuk mengadakan diskon, dan sebagainya. Oke. Yang kedua itu untuk mengetahui kebutuhan konsumen dari apa? Yang pertama itu perusahaan tidak hanya mengetahui siapa yang cocok untuk pasar mereka, namun bahkan perusahaan dapat menciptakan pasar baru dan produk baru. Perilaku konsumen yang telah dipetakan sangat memungkinkan bagi perusahaan untuk mengetahui apa yang menjadi masalah di masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada untuk membantu dalam memuat kebijakan publik.
Contoh paling mudah adalah masyarakat membutuhkan mode transportasi menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti kemarin. Terus pasalnya pada saat itu mayoritas orang Indonesia melakukan tradisi apa? Tradisi mudik atau pulang kampung. Nah, tentunya memerlukan transportasi baik darat maupun laut ataupun juga udara. Kapan masyarakat mulai mudik? Kapan masyarakat mulai melakukan arus balik? Beberapa kebutuhan armada transportasi untuk rute tertentu, bahkan bagaimana mekanisme mendapatkan jasa layanan tersebut sangat diperlukan oleh banyak orang. Oleh karena itu, memahami teori perilaku konsumen mutlak diperlukan. Jadi, pada intinya setiap konsumen memiliki perilaku yang berbeda-beda dan kita sebagai produsen yang ingin mendapatkan perhatian lebih oleh konsumen, gimana caranya kita membuat barang atau jasa yang kita ingin sampaikan kepada konsumen itu banyak peminatnya, sehingga barang atau jasa yang kita jual kepada konsumen lebih cepat laku daripada kompetitor-kompetitor lain. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.